Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi formulir pemotongan 1721A1 dan SSP. Sebelumnya, untuk mengisi formulir pemotongan 1721A1, kita harus mempunyai identitas perusahaan, kemudian data pegawai, perhitungan gaji karyawan, dan amplop. Formulir pemotongan 1721A1 ini merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala, di mana 12 ini merupakan bulan ke-12, 20 ini tahun 2020, dan di sini kita menggunakan data validation. Data validation ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk mengisi formulir pemotongan 1721A1 ini, karena sudah mencakup semua identitas pegawai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi NPWP pemotong dan nama pemotong. Sebelumnya kita harus mengisi nama pemotong terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan klik identitas perusahaan dan nama pemotong itu sendiri. Selanjutnya, NPWP pemotong menggunakan rumus sama dengan value left lookup, karena data yang kita gunakan adalah data horizontal. Dengan X18 ini merupakan fungsi untuk kita mencari data, dan blok identitas perusahaan dari tabel B7 sampai dengan D14. Ketikkan angka 2 karena data yang kita gunakan ada pada kolom kedua. Untuk formula left-nya, kita menggunakan angka 9 karena kita membutuhkan 9 angka dari kiri. Selanjutnya, 3 angka yang di tengah, rumusnya masih sama, hanya saja yang berbeda kita menggunakan mid. Ketikkan angka 10 karena urutan datanya angka 10 dan yang kita butuhkan adalah 3 angka dari tengah. Selanjutnya, untuk right-nya kita menggunakan rumus yang sama juga, hanya berbeda di depannya menggunakan right, kemudian untuk formulanya kita menggunakan angka 3 karena kita membutuhkan angka 3 dari kanan. Nah, selanjutnya ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Yang pertama, kita cari NIK-nya dulu dengan rumus VLOOKUP. BZ11 ini merupakan nomor urut. Kemudian, blok data pegawai dari A8 sampai dengan kolom B. Titik 2, karena data yang kita butuhkan ada pada kolom kedua. Kemudian, klik Enter. Untuk NPWP sendiri, menggunakan rumus sama dengan value left lookup, karena data yang kita gunakan data vertikal. Kemudian T26 ini data kunci pada NIK, kemudian klik data pegawai, blok dari tabel B8 sampai dengan tabel D, kemudian klik 3, karena data yang kita butuhkan ada pada kolom ketiga, dan formula yang digunakan adalah 9, karena kita membutuhkan 9 angka dari kiri. Untuk yang di tengahnya, rumusnya sama, hanya perbedaannya pada mid. Untuk yang kanan, rumusnya juga sama, perbedaannya hanya pada right. Dan data yang kita butuhkan. Selanjutnya, ada nama, menggunakan rumus VLOOKUP, nomor urut, kemudian data pegawai, blok dari A8 sampai dengan kolom C, titik 3, karena data yang kita butuhkan ada pada kolom ketiga. Kemudian tekan Enter. Selanjutnya, untuk alamat, menggunakan rumus VLOOKUP, patokan dengan nomor urut,
Kemudian blok data pegawai dari A8 sampai dengan kolom G, lalu ketik 7 karena data yang kita butuhkan ada pada kolom ke-7. Selanjutnya, untuk jenis kelamin, menggunakan rumus if dan VLOOKUP. If ini untuk memilih. Jadi, jika dia laki-laki diberi tanda X, dan jika tidak laki-laki diberi tanda min. Nah, untuk perempuannya sama, hanya berbeda di L dan P-nya. Kemudian untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, K-nya bisa kita ketik manual. Nah, untuk rumusnya, itu menggunakan rumus if, left, VLOOKUP, dan right. Selanjutnya, nama jabatan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya masih sama, yang berbeda hanya di bagian kita blok tabel dan sesuai dengan data yang kita butuhkan. Nah, untuk selanjutnya ada identitas pemotong. Kita isi nama dulu. Jika namanya terlalu banyak, bisa menggunakan data validation. Kemudian untuk rumus NPWP masih sama, menggunakan value, left, dan VLOOKUP. Di mana R75 ini adalah 5. Kemudian blok tabel identitas perusahaan dari F7 sampai dengan G9. P angka 2, karena data yang kita butuhkan ada pada kolom kedua, dan kita membutuhkan 9 angka dari kiri. Untuk mid dan right, rumusnya sama. Untuk tanggal, kita bisa mengisi sendiri, dan tanda tangan juga kita bisa mengisi sendiri. Nah, sekian cara untuk mengisi formulir pemotongan 1721A1. Nah, setelah mengisi formulir pemotongan 1721A1, selanjutnya kita mengisi SSP atau Surat Setoran Pajak. Nah, nama NPWP menggunakan rumus identitas perusahaan, kemudian klik nama WP ini sendiri. Untuk NPWP-nya, masih menggunakan rumus yang sama, menggunakan rumus left dan VLOOKUP, kemudian menggunakan rumus mid, ini juga mid, ini mid, ini mid, dan terakhir kita gunakan mid. Untuk alamat WP, itu menggunakan rumus VLOOKUP. Terus untuk NOP, menggunakan rumus yang sama dengan NPWP. Alamat OP juga sama dengan alamat WP. Untuk masa pajak, bisa kita isi sendiri. Misalkan pada bulan Juli atau Juni, bisa disilang di Juni. Karena ini masa pajaknya Agustus, silang di Agustus. Untuk tahun pajak, bisa diisi sendiri. Untuk jumlah pembayaran, didapat dari perhitungan gaji karyawan pada tabel X ke 130. Ini adalah tabel X ke 130.
X ke 130 itu merupakan gaji yang diterima sebulan. Jadi totalnya setelah ditotal semua itu mendapatkan hasil seperti ini. Nah, itulah tadi cara mengisi formulir pemotongan 1721 dan A1, 1721 A1 dan SSP. Sekian dari saya, terima kasih.